Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita dapat melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita belajar membaca, kita belajar memahami kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz Al-Madibari, seorang ulama dari India. Baik, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Faidatun, bermula ini satu faedah. Man mata, siapa orang yang meninggal, wa alaihi salatun, dan ia yang meninggal itu masih meninggalkan hutang salat, atau ia belum mengerjakan salat, ada yang terluput, fala qada'a wala fidyata, maka baginya orang yang meninggal itu tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Akan tetapi wa fi qaulin, akan tetapi ada pada satu pendapat, kajama'in mujtahidin, seperti segolongan para ulama mujtahidin, innaha, sesungguhnya ia salat yang ditinggalkan itu tuqda anhu, itu bisa dikodokkan darinya orang yang meninggal itu, artinya bisa dilakukan lah, bisa digantikan dengan salatnya orang lain. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis dari Imam Bukhari, wa ghairihi, dan selainnya Imam Bukhari. Wa min thamma, dan dari sana, ikhtarahu, memilih ia para ulama akan pendapat ini, min a'immatina, daripada imam-imam kita. Wa fa'ala bihi, dan beramal dengannya pendapat itu, as-Subki, oleh Imam Subki. Beramal dengan bisa dikodokkan. An ba'di aqaribihi, jadi Imam Subki mengamalkan dengannya pendapat ini terhadap sebagian anggota keluarganya. Wa naqala Ibnu Burhan, dan menukil oleh Ibnu Burhan anil qadim, dari pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang pendapat saat berada di Irak, annahu, bahwasanya para wali itu yalzamul waliya, wajib kepada wali itu, in khalafa tirkatan, atau apabila meninggalkan mayit itu tirkatan, sesuatu daripada peninggalan, an yusalli anhu, untuk apa diwajibkan kepada wali untuk mensolatkan darinya mayit itu, kasomi, itu sebagaimana puasa, jadi sama puasa dan salat. Wa fi wajhin, dan pada satu pendapat, alaihi, wajib atasnya pendapat, wa fi wajhin alaihi, dan pada satu pendapat, alaihi, atasnya satu pendapat itu, katsiruna min ashabina, itu kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita Syafi'iyah, annahu, bahwasanya, berarti ini wa fi wajhin alaihi, berarti ini kepada, dan pada satu pendapat, alaihi, atasnya para wali, berarti kembali ke wali. Yut'imu an kulli salatin, memberikan makan ia wali itu daripada tiap-tiap salat itu, muddan, akan satu mud. Wa qala al-muhibbu at-Tibri, dan berkata al-muhib at-Tabari, yasilu lil mayyiti, bahwa sampainya pahala memberikan makanan itu, ataupun pahala kafarat yang dikeluarkan satu mud itu bagi mayit, kullu ibadatin, yaitu tiap-tiap ibadah, berarti tidak hanya mengeluarkan makanan, tetapi dikodokkan itu juga akan sampai.
akan sampai anhu daripada tuf'alu anhu yang dikerjakan anhu daripadanya si mayit itu. Wajibatan mandubatan, baik ibadahnya itu wajib ataupun sunnah. Wa fi syarihil Mukhtari, dan pada satu penjelasan daripada satu kitab yang bernama Al-Mukhtar, li mu'allifihi, karangan pengarangnya, saya nggak tahu nih kitab siapa ini. Madhabu ahli sunnati, bermula madhabnya ahli sunnah itu, anna lil insani, bahwasanya boleh bagi orang, para manusia, atau boleh bagi seseorang an yaj'ala, atas bahwasanya yang menjadikan sawaba amalihi, pahala daripada amalnya, wa salatihi, dan pahala dari salatnya, li ghairihi, itu bagi selainnya, ya bagi selainnya ya seperti mayit lah. Wayasiluhu, dan sampai ia ibadah orang itu atau pahala orang itu kepadanya si mayit. Wa yusannu, dan disunahkan lis-shaimi Ramadhana, bagi orang yang berpuasa Ramadan, wa ghairihi, dan selainnya puasa Ramadan. Apa yang disunahkan? Tasahhurun, yaitu sahur. Wa ta'khiruhu, dan mensunahkan mengakhirkan sahur. Nah, kepada tasahur nih. Kapan disunahkan mengakhirkannya? Malam yaqa' fi syakin, itu selama tidak terjatuh daripada keraguan. Wa kaunuhu, dan keadaannya sahur itu sunnahnya berarti ala tamarin, yaitu atas makan satu korma, sebiji korma, li khabarin fihi, karena ada hadis fihi padanya korma. Wa yahsulu, dan hasil, wa yahsulu, dan hasil maksudnya sahur itu walau bi jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Wa yadkhulu waqtuhu, dan masuk waktunya sahur binisfil laili, pada pertengahan malam. Jadi kalau masih isya itu belum waktu sahur, jadi kalau makan maka belum mendapatkan kesunahan. Jadi kalau tengah malam itu ya sekitar jam 12 atau jam 1 lah, mungkin tengah malam itu. Wa hikmatuhu, dan bermula hikmahnya sahur, yaitu at-taqawi, yaitu bisa menguatkan apa ya, menguatkan bagi orang yang berpuasa ketika berpuasa. Kan kalau kita sahur ya adalah nilai energinya yang lebih ketimbang kita tidak sahur. Atau hikmahnya yang kedua apa? Mukhalafatu ahlul kitab, yaitu membedakan diri dari ahli kitab. Nah, seperti kata saya di muqaddimah, bahwasanya puasanya ahli kitab atau puasanya orang Kristen ataupun orang Yahudi, agama-agama lain itu juga mempunyai syariat berpuasa, tetapi itu tata caranya yang berbeda. Kenapa kita sahur? Ya untuk membedakan diri dari syariat agama-agama yang lain. Wajahani, berarti itu ada pendapat tentang hikmahnya itu. Wa sunnatu tibu waktu saharin, dan disunahkan berwangi-wangi pada waktu sahur. Jadi kalau punya parfum, ya silahkan berparfum. Wa sunnah ta'jilu fitrin, nah tadi sahur, sekarang berbuka, dan disunahkan menyegerakan berbuka idza tayaqqana, apabila ia yakin, atau tuyukkina, apabila diyakinkan, al-ghurub, yaitu telah tenggelamnya matahari. Artinya telah maghrib maksudnya ini. Apabila telah yakin tentang maghrib atau tentang berbuka itu kan waktu maghrib. Wa yurafu, dan diketahui apa al-ghurub fil umrani, pada daerah-daerah yang banyak bangunannya, was-sahari, dan daerah-daerah yang luas seperti padang pasir, allati biha, yang allati jibalun, ada banyak gunung. Nah, jadi ada tempat yang banyak bangunan, ada tempat padang pasir yang di sekelilingnya ada banyak gunung.
Gimana cara meyakinkan, gimana cara mengetahui bahwa ia sudah tenggelam matahari? Bizawali syiai, dengan hilangnya cahaya matahari, min a'lal hitani, dari puncak-puncak bangunan, wal jibali, dan dari puncak-puncak gunung. Jadi kita lihat puncak gunung itu masih bercahaya atau belum? Masih bercahaya atau selesai? Kalau masih bercahaya kelihatannya puncak gunung dan puncak bangunan, itu berarti belum belum tenggelam sepenuhnya, maka sabar dulu. Nah, berarti kalau sudah gelap, sudah tidak ada cahaya di atas puncaknya itu, maka itu sudah menandakan tenggelamnya matahari. Sederhana berarti anaknya ini. Wa taqdimu, dan sunnah mendahulukannya berbuka ada salati, atas salat. Kapan disunahkan? In lam yahsya, apabila ia tidak takut shaim itu atau yang berbuka itu, min ta'jilihi, daripada mendahulukannya berbuka, fawatil jamaah, akan luputnya salat berjamaah, atau takbiratul ihram, atau luputnya ya daripada bertakbiratul ihram dengan imam. Ya, kalau kita di daerah saya di Sekarbile, jadi kalau mau berbuka itu ketika di masjid, ya kita berbuka bersama-sama. Jadi nanti kalau selesai berbuka langsung sudah bersama-sama sholat gitu. Nah, adapun mungkin di tempat-tempat lain berbeda, tetap saja berbuka, tetapi kan mungkin ada yang di rumah, atau ada yang di tengah sawah, atau yang di tengah lautan, gimana gitu kan. Ada berbagai macam lah. Lanjut. Wa kaunuhu, dan keadaannya, sunnahnya berbuka itu bitamrin, dengan sebutir kurma, lil amri, karena ada satu perintah bihi, dengannya kurma. Wal akmalu, dan bermula sesempurnanya berbuka itu, an yakuna bisalasin, ya hendaknya dengan menggunakan 3 butir kurma. Jadi lebih baik pakai 3. Fa in lam yajidhu, maka jika shaim itu tidak menemukan akan kurma, fa'ala hasawati ma'in, maka bisa dengan seteguk air, walau min zamzamin, walaupun daripada air zamzam. Falau ta'arada, maka jika ditentangkan, ini pilihan opsional maksudnya, seperti apa tadi kemarin kita bahas itu. Ini jika ada 2 pertentangan, atau jika ada pilihan 2 opsi lah gitu. At-ta'jilu 'alal ma'i, olah menyegerakan berbuka atas air, wa ta'khiru 'ala tamri, atau mengakhirkan berbuka tetapi menggunakan kurma. Kan yang utama itu berbuka itu dengan kurma. Tetapi di sini belum ada kurma, tetapi yang ada hanya air. Nah, mana yang lebih baik, menyegerakan berbuka dengan air ataupun mengakhirkan berbuka dengan kurma? Mana yang lebih baik? Qaddimal awalu, maka didatangkan dengan yang pertama. Artinya lebih baik mengawalkan berbuka, menyegerakan berbuka bil ma'i, dengan air. Fima, pada sesuatu, fima pada ma istazharahu, yang menjelaskan iya ma itu syekhuna, oleh guru kita. Tetap lebih baik menyegerakan. Jadi kaitnya itu yang penting menyegerakan lah gitu berarti. Tidak dipandang mana yang lebih baik, airnya ataupun kurma. Tetapi dua-duanya ini sebenarnya sunnah, ini kurma dan air. Wa qala aidan, dan berkata juga guru kita Ibnu Hajar, kata beliau, yazharu, jelaslah fi tamrin, pada ke qawiyat syuhbatuh, dan jelaslah pada kurma itu kuat apanya, yaitu ke syubhatannya. Wa ma'un, dan air, khaffat, yang samar, syubhatuhu, yang samar ke syubhatannya air, anal ma'a, bahwasanya air itu afdalu, bahwasanya air itu lebih afdal. Kalau ada ini beda lagi ceritanya. Kalau ada kita berbuka, ada air di depan dan ada kurma, tetapi jelas kurma itu ke subhatannya dan air itu jelas agak samar ke subhatannya, maka yang samar ke subhatannya itu lebih afdal.
Jadi keunggulan kurma itu akan kalah dengan air apabila dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Qala Syekhani telah berkata dua guru kita, dua guru Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, la syai'a tidak ada sesuatu afdalu yang lebih afdal ba'da tamari setelah makanan kurma itu, setelah makan kurma itu ghairal ma'i selain air. Nah, kenapa disandingkan air terus dengan kurma? Ya karena setelah kurma yang afdal itu air. Nah, tapi kalau dia sama-sama halal, kejelasannya halal dan jelasnya tidak syubhat, maka tamar itu lebih utama. Faqaulur Royani dan pendapat Imam Royani. Apa pendapatnya? Al-hulu bermula yang manis itu afdalu lebih utama minal ma'i daripada air. Imam Royani di sini lain lagi pendapatnya bahwa makan makanan yang manis berarti biarpun bukan tamar, bukan kurma, itu yang penting manis itu lebih utama daripada air. Akan tetapi dhaifun ini hadis, ini pendapat yang dhaif. Kaqaulil Azra'i sebagaimana pendapat Imam Azra'i. Apa pendapatnya? Az-zabibu akhut tamari, bermula anggur itu adalah saudaranya kurma. Anggur itu berarti, kenapa disebutkan saudaranya? Berarti dia itu menyamai sunnahnya kurma. Wa innama dzakarahu litayassurihi, dan hanya saja menyebutkan akan kurma itu oleh Nabi. Kenapa disebutkan? Ya karena kemudahannya, karena kemudahan didapatkan kurma ghaliban secara umum bil Madinati, ketika beliau ada di Madinah. Nah, jadi sama anunya, mana anggur ataupun kurma. Wa yusannu, dan disunahkan apa? An yaqula, hendak berkata ya shaim itu aqbal fitri, yaitu setelah berbuka, jadi setelah sebentar. Apa yang dikatakan? Allahumma lakasamtu ala rizqika aftartu. Jadi ia berdoa ini setelah membatalkan puasanya dulu. Ingat, jangan baca doa ini sebelum membatalkan. Batalkan dulu, ucapkan basmalah, makan kurma atau minum air, lalu ucapkan doa ini. Allahumma lakasumtu, ya Allah, laka bagimu sumtu, aku telah berpuasa, aku berpuasa, wa ala rizqika, dan atas rezekimu ya Allah aftartu, aku berbuka. Wa yazidu man aftara bil ma'i, dan menambahkan lapas, maksudnya ini menambahkan lapas doa itu man aftara bagi orang yang berbuka dengan air. Dhahaba zam'u, telah hilanglah haus, telah hilanglah dahaga. Wabtalatil uruq, dan basahlah urat-urat. Wasabatal ajru, dan telah ditetapkan oleh pahala insyaallah taala, insyaallah. Jadi kalau yang berbukanya memakai kurma, doanya di atas. Tapi kalau dia makan kurma dan air, maka doanya ditambah dengan zahabal zam. Ini sunnah. Tapi kalau mau pakai Allahumma lakasumtu, pakai air ataupun kurma atau makanan, ya boleh-boleh saja. Tapi ini kan sunnahnya itu ditambah kalau berbuka dengan ditambah air. Ini menurut musannif. Wasunnah, dan disunahkan ghuslun, yaitu ghuslun, disunahkan mandi an nahwi janabatin, dari semisal mandi janabah, qabla fajrin, itu sebelum subuh. Kenapa disunahkan? Allah yasilal ma'u, yaitu karena agar tidak sampainya air itu ila batini nahwi uzunihi karena agar tidak sampai air itu ke bagian dalam, semisal telinganya, duburihi, atau ia masuk ke bagian duburnya. Qala syekhuna, telah berkata guru kami, wa qadiyatuhu, dan yang dikehendaki dengannya pendapat yang di atas itu, lidzalik anna wusulahu, bahwasanya sampainya air, lidzalika pada tempat-tempat yang demikian sudah disebutkan,
itu telinga dan duburnya itu, muftirun itu membatalkan. Walaysa umumuhu muradan kama huwa zahir akhdan mimma marra. Dan tidaklah yang dimaksud itu dengan keumumannya muradan yang dikehendaki. Jadi apabila masuk air itu karena bermubalaghah, maka itu membatalkan. Tetapi kalau dia biasa-biasa maka tidak membatalkan. Itu mungkin yang dikehendaki di sini. Kama huwa zahir, sebagaimana ada ia jelas, akhdan sebagai pijakan, mimma marra dari sesuatu yang sudah lalu. In sabaqa ma'un in sabaqa ma'un nahwil madmadati, apabila terlanjur air, semisal terlanjur masuk, maksudnya ini apabila terlanjur masuk air itu semisal karena berkumur-kumur ala masyru', kumur-kumur yang disyariatkan, atau semisal mandi atau semisal membersihkan mulut al-mutanajjis yang terkena najis, la yafturu, tidak membatalkan. Kenapa diuzrihi? Karena uzurnya. Yang penting dia tidak bersangatan di dalam berkumur-kumur ataupun tidak bersangatan di dalam membersihkan mulutnya yang kena najis, la yafturu, maka tidak membatalkan. Falyahmil hadha, maka didorong akan ini ala mubalaghati, maka maksudnya didorong akan ini bermubalaghah menihi anha, itu yang dilarang darinya bermubalaghah. Wasunnah, dan disunahkan kafu nafsin, menahan dari apa, antu'amin, daripada makan, fihi, yang ada padanya makanan itu, syubhatun, ada syubhat. Jadi ketika berbuka itu kita disunahkan untuk menahan diri dari makan makanan yang ada padanya makanan itu ada syubhat wa syahwatin mubahatin, dan menahan diri dari syahwat yang mubah. Ini yang mubah saja ditahan, apalagi yang haram. Berarti yang haram itu wajib ditahan. Min masmu'in, daripada mendengar, wa mabsarin, dan daripada melihat, wa masitibin, dan daripada menyentuh parfum atau wangian, wa syammihi, dan menyentuh daripada menciumnya. Jadi, kita butuh kepada wanginya, jadi kita cium-ciumkan gitu. Nah, walau ta'aradat karahatu masatibi lis-shaim, dan jika ada menentangkan, nah ini sama saja kasusnya yang di atas, ada opsional ini. Makruhnya menyentuh wangian bagi berpuasa, waradutibi, dan menolak parfum, menolak wangian. Biasanya kan ada ketika sholat itu kita dikasih parfum bukan botolnya, tetapi cuma dioleskan saja gitu kan. Nah, mana yang lebih baik, meninggalkan menyentuh wangian ataupun menolak wangian, menolak pemberian orang, meninggalkan menyentuh wangian itu makruh, dan menolak pemberian orang itu juga makruh. Maka mana yang didahulukan? Fajtinabul mas'ula, maka bermula menjauhkan diri daripada menyentuh parfum itu lebih baik. Berarti lebih baik menolak pemberian orang. Ya, katakan saja kan kita lagi berpuasa, jadi tidak disunahkan berparfum lah gitu. Lebih baik menolak pemberian orang. Kenapa dipilih ini? Li'anna karahatahu, karena bahwasanya makruhnya
makruhnya menyentuh daripada yang berwangi-wangian itu tuaddi itu akan menggiring kita, mengantarkan kita ila nuqsanil ibadah, daripada berkurangnya pahala daripada ibadah berpuasa. Qala, berkata beliau, fil hilyati, saya tidak tahu siapa beliau, al hilyati al-ula, yang utama itu lisami, bagi orang yang berpuasa itu tarkul iktihal, yaitu meninggalkan bercela. Wa yukrahu, dan dimakruhkan siwakun, yaitu bersiwak. Kapan? Ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Dan wa qabla ghurubin, dan sebelum tenggelam matahari. Jadi dimakruhkan. Tapi ingat pelajaran kita yang di matan takrib ketika ketika pasal tentang siwak. Jadi ketika itu kita menggunakan kitab tahzib, ketika itu Imam Nawawi mengatakan bahwa itu tidak makruh menggunakan siwak secara mutlak. Jadi kapanpun bisa menggunakan siwak, kata Imam Nawawi, tidak dimakruhkan. Wa inna ma, sekalipun ada orang itu tidur, au akala karihan, atau ia makan makanan yang bau, nasian, karena keadaannya lupa. Ada orang berpuasa, dia lupa ya puasa, ya makan sesuatu yang bau. Nah, setelah makan dan minum lah enak pokoknya sudah itu, lalu dia ingat dia puasa, maka tidak disunahkan menggunakan siwak. Ini menurut keterangan pengarang kitab Al-Hilyah, berbeda dengan Imam Nawawi. Wa qala jama'un, dan berkata segolongan besar ulama, lam yukrah, tidak dimakruhkan, bal yusadu, bahkan disunahkan. Nah, ada juga yang mensunahkan memakai siwak. Kenapa disunahkan? Intaghayyarul fam, apabila berubahlah bau mulut gitu. Binahwi naumin, dengan seumpama sebab tidur. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaim, dan dari sesuatu yang dikuatkan bagi orang yang berpuasa itu apa? Kaful lisan, yaitu menjaga atau menahan lisan. Menahan dari apa? An kulli muharramin, dari tiap-tiap sesuatu yang diharamkan. Kekizbin, seperti berbohong, ghibatin, berghibah, wa musyatamatin, berkata-kata kotor. Li'annahu, karena bahwasanya ia perbuatan ini muhbitun, itu menghancurkan lil ajri bagi pahala. Jadi menghancurkan pahala puasa kita jika kita melakukan kebohongan, ghibah, namimah, juga di sini tidak disebutkan. Kama sarrahu, sebagaimana menjelaskan, sarrahu menjelaskan dengan keras lah gitu, ataupun menjelaskan sudah bihi dengannya siapa ini? Itu jam'un berarti. Kama sarahu bihi, sebagaimana menjelaskan jam'un bihi dengannya. Wa dallat alaihi al-ikhbar, dan menunjuk atasnya ini pendapat al-akhbar, yaitu hadis-hadis as-sahihah, yaitu hadis-hadis yang kuat. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan menaskan atasnya Imam Syafi'i wal ashab, dan murid-muridnya beliau. Wa aqarrahum, dan mengakui dan menetapkan Imam Nawawi, menetapkan mereka, mengakui mereka. Apa maksudnya? Yaitu mengakui pendapat nas di sini oleh Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitabnya Al-Majmu'. Wa bihi, dan dengannya pendapat ini yaruddu, menolak bahsul Azra'i, yaitu penelitian Imam Azra'i. Jadi Imam Azra'i punya penelitiannya itu menolak pendapat yang di atas, pendapat yang mengatakan bahwa pahala orang puasa itu dikurangi ataupun dihabiskan karena disebabkan berbohong. Itu tidak seperti itu, kata Imam Azra'i. Berarti apa pendapatnya? Husuluhu, yaitu hasil puasanya
pahala puasanya tetap, wa alaihi ismu ma'siyatihi, dan atasnya itu menanggung dosa maksiatnya. Jadi pahala puasanya tetap dia dapat, tetapi dosanya berbohong, bergibah itu lain hal lagi. Nah, itu kata beliau. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebagian daripada mereka ulama, ya betulu aslu sawmihi. Nah, ini ada lagi yang lain. Batal asal puasanya. Wa hiya qiyasu madhhabi Ahmad, dan bermula dia itu adalah kias daripada pendapat Imam Ahmad fi sholati, di dalam bab salat, fi sholati fil maqsab, yaitu salat fil maqsab, pada tempat yang digasap. Ini belum kita sampai di ini ada di apa namanya, matan takrib ada tentang gasap. Sebenarnya ini hampir mirip-mirip dengan mencuri lah gitu. Berarti kalau kita mencuri satu tempat untuk sholat, maka tidak sah sholatnya di sini. Walau syatamahu ahadun, jika mencela ianya shaim oleh seseorang, falyaqul, maka hendaklah ia ucapkan, walau fi naflin, walaupun ada ia pada puasa sunnah, ini shaim gitu, maratai, aku sedang berpuasa, wasalasan, ataupun ia mengucapkannya 3 kali. Fi nafsihi, di dalam hatinya atau di dalam pikirannya, tadzkiran, hal keadaannya mengingatlah baginya jiwanya, wa bilisanihi, ataupun ia mengucapkan dengan lisannya, haitsu lam yuzun, sekira ia tidak disangkakan riaan, akan orang yang riya. Jika kita dicaci, tetapi kita langsung bilang dengan lisan kita, ini shaim. Nah, jika takut kita mengatakan itu nanti keluar ya, maka ya di dalam pikiran sajalah. Fa in iqtasara, maka jika apa kita artikan ya, apabila pilihan hanya apabila dipilih lah gitu, mana dipilih, dengan lisan atau dengan pikiran saja, ala ahadihima, apabila meringkas atas pilihan salah satu daripada keduanya, dengan pikiran atau dengan lisan, fal ula bilisanihi, maka yang utama itu dengan lisannya. Ya, ini biasanya lisannya apabila ia mempunyai kekuatan lah gitu, tidak takut dianggap riya, karena memang tidak riya lah gitu. Wa sunnah ma ta'kid, dan disunahkan berserta dikuatkan, berarti sunnah muakkad. Apa yang sunnah dimuakkad itu bi Ramadan, yaitu dengan puasa Ramadan, wa ashruhu al-akhir akid, dan bermula, ini yang lagi nih, dan bermula 10-nya Ramadan yang akhir itu lebih lagi utama, lebih muakkadnya. Apa yang disunahkan? Iksar sedekah, ini yaitu memperbanyak sedekah. Wa tausi'atun, dan disunahkan memberikan keluasan, artinya bagi-bagi duit lah atau gimana. Iya kan, sedekah itu bagi-bagi duit. Wa tausi'atun, enggak, ini atau memberikan keluangan, ya semacam sedekah sudah. Halal iyali, kepada keluarga, wa ihsanun atau kepada tausi'ah, dan berbuat baik alal aqarib, atas kerabat-kerabat, wal jiran, dan tetangga. Kan negeri jiran ya, negeri tetangga, al jiran berarti di sini tetangga. Kenapa kita disunahkan itu? Litiba'in, karena mengikut kepada Nabi. Wa an yuftirus shaim, hendaknya ia memberikan berbuka, artinya memberikan makanan atau minuman, as-shaimin, bagi orang-orang berpuasa, ayyu'ishhum, yaitu memberikan makanan, in qadara, apabila ia mampu, wa illa, dan jika tidak mampu, fa'ala nahwi syurbatin, maka ya kalau tidak mampu memberikan makan, ya cukup dengan memberikan seteguk air, yang penting memberikan lah gitu, karena banyak keutamaannya. Di sini tidak disebutkan kayaknya nih. Apa juga yang disunahkan di dalam berpuasa itu? Iksaru tilawatin, itu memperbanyak daripada bacaan apa? Lil Quran, bacaan bagi Quran. Fi ghairi nahwil hashi, kita disunahkan memperbanyak bacaan Quran pada selain tempat, semisal WC,
Jadi kalau di WC atau di mana itu tidak disunahkan. Walau nahwa tariqin, walaupun ada semisal di tengah jalan. Jadi walaupun di tengah jalan kita masih disunahkan banyak membaca Quran. Wa afdalul awqati, dan bermula yang seafdal waktu lil qiraati bagi membaca Quran itu minan nahari, daripada waktu siang itu ba'da subuhi, yaitu setelah subuh, itu waktu utamanya kalau siang hari. Wa minal laili, dan dari malam itu sunnahnya fis sahri, pada waktu sahur. Fa bainal isya'i fa'atab ini fa'atab, dari malam, dari siang malam. Fabaini, dan maka di antara dua isya juga gitu waktu anaknya afdalnya wa qiraatul laili, maksudnya di sini membaca Quran di waktu maghrib. Wa qiraatul laili, dan bermula membaca Quran pada malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Wa yanbaghi, dan sepantasnya lah an yakuna sya'nul qari', ada bahwasanya sikap orang yang membaca Quran itu at-tadabbur, yaitu mentadabur. Tadabbur di sini khabar kana, sya'nu isim kana, sya'nu mudhaf, al-qari mudhafun ilaih. Qala Abu Lais, telah berkata Abu Lais, di mana ia berkata fil bustan, di kitabnya Al-Bustan. Apa yang dikatakan, yang bagi lil qari'i, sepantasnya lah bagi seorang pembaca Al-Quran itu an yakhtama yakhtim. Mana yang benar ini? Yang benar khatama yakhtimu. An yakhtima Al-Quran, hendaknya ia menamatkan bacaan Quran itu fisanati, di dalam 1 tahun itu maratain, 2 kali tamatan. Berarti ada standarnya apa? In lam yaqdir, apabila ia tidak mampu, ala ziyadati, atas menambah daripada 2 kali itu, apabila dia tidak mampu lebih dari 2 kali. Wa qala Abu Hanifah, dan berkatalah Imam Abu Hanifah, apa yang beliau katakan, man qara al-Quran, siapa orang yang membaca Quran fi kulli sanatin marrataini, pada tiap tahun itu 2 kali tamat, faqad adda, maka sungguh ia telah menunaikan haqqahu, yaitu haknya Al-Quran. Wa qala Ahmad, kita berapa kali tamat setahun ya? Semoga lebih dari 2 kali. Qala Ahmad, dan berkatalah Imam Ahmad, wa yukrahu, dan dimakruhkan apa, takhiru khatmihi, yaitu mengakhirkan tamatnya Quran aksara min arba'in, yaitu lebih dari 40 hari. Ini lebih ada lagi nih, 40 hari harus sekali tamat, berarti ini dimakruhkan lebih dari 40 hari. Arba'ina yauman bila uzrin, dengan tanpa uzur. Karena membaca Quran itu sangat-sangat utama, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi membaca Quran pada hari-hari biasa itu ada standar-standarnya, mungkin berapa hari gitu kan, agar bisa tamat 2 kali 1 tahun. Kenapa di hadis Ibnu Umar? Karena ada hadis dari Ibnu Umar. Wa iksar ibadat, ini tentang i'tikaf ini. Nanti kita lanjutkan. Seperti biasa, karena saya baru belajar, semoga ada teman-teman yang meluruskan bacaan saya sehingga bisa membenarkannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.